Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kurut semangat. Tribuner, saya sedang berada di ruang kerja kantor Bupati Pinrang dan sudah bersama saya Bapak Bupati Pinrang, Haji Andi Irwan Hamid Esos. Biasa kita sapa Puang Iwan. Tribuner, kami sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat sejak di pintu di lantai 1 tadi. Kita sudah melewati pengukuran suhu badan, cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian di lantai 2 juga di depan tadi kita sudah mengikuti semua itu. Maka untuk lebih baiknya perbincangan kami dengan Pak Bupati, nanti kami akan buka masker. Ini juga untuk kepentingan saudara-saudara kita dari kalangan tertentu yang baru bisa memahami pembicaraan kalau melihat gerakan-gerakan dari mulut kita, sehingga kita kurang baik kalau menutup mulut sambil melakukan perbincangan dengan Bapak Bupati. Tribuners, saya juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Bupati karena baru sempat silaturahmi dengan beliau setelah di tahun ketiga. Ini sudah masuk tahun ketiga nih Pak. Tahun ketiga memimpin Kabupaten Pinrang. Mungkin sekitar 1 jam ke depan kita akan berbincang banyak hal tentang Kabupaten Pinrang. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Puang Iwan ini baru kembali dari DPRD, ada tadi rapat paripurna ya. Dan besok ya Pak Iwan, kita akan kedatangan Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan ke Pinrang. Ini kita tunggu schedule pastinya. Ya. Rencananya sih seperti itu. Karena kebetulan ada satu kegiatan yang kita mau lakukan, tetapi belum ada konfirmasi fix dari protokoler provinsi. Ya. Kami masih menunggu, tetapi ya mudah-mudahan tidak ada penundaan. Ya. Kalaupun itu ada penundaan, pasti kita insya Allah schedulekan apakah di minggu-minggu depan. Ya. Tapi bukan sebenarnya itu yang terpenting, Pak. Yang penting itu kedatangan beliau ke Pinrang ini kan karena ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Bang Iwan lakukan di sini. Panen udang situ ya Pak Bupati. Jadi begini Dinda, Pinrang ini selain pertanian dan perikanan, dan memang perikanan ini menjadi pilot project. Ada program Pak Gubernur, ada program 1.000 hektar yang memang dicanangkan di Pinrang khusus untuk udang 1.000 sito. hektar tambak. Ya. Itu memang khusus udang sito. Nah, yang rencana ini kami mau lakukan, ada kegiatan yang memang yang baru pertama dan ini kita lakukan percontohan. Ini panen udang sito yang perpaduan dengan ikan kerapu di dalam tambak. Jadi satu tempat ada udang sitonya, ada ikan kerapunya. Bukan lagi ikan bolu. Bukan. Biasanya udang sito tandem dengan ikan bolu. Ini ikan kerapu. Makanya ini saya berinisiasi undang Pak PLT Gubernur supaya melihat ini hasil panen yang perpaduan udang sito dengan ikan kerapu. Wah, selama ini kan pasangannya udang sito itu ikan bolu. Ikan bandeng. Itu lokasinya di mana? Ada di Kecamatan Landrisang, Desa Wetuoy. Itu yang 1.000 hektar di situ. 1.000 hektar itu ada beberapa kecamatan yang memang masuk di dalam program untuk jadi pilot proyek di udang sito. Sito itu ada 3 kecamatan kalau tidak salah. Dari yang 1.000 hektar itu ada yang milik masyarakat yang kerja langsung masyarakat? Itu kelompok. Oh, kelompok. Iya, jadi memang masyarakat yang punya, benihnya disubsidi oleh pemerintah provinsi. Iya.
Itulah yang akan dipanen. Itulah ini belum. Belum. Ini baru tahap persiapan penebaran. Kalau yang itu. Kalau yang udang sito dengan kerapu itu yang mau dipanen. itu udah dipanen. Berapa bulan itu Pak? Kalau tidak salah itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan sudah. Iya, kurang lebih 3 bulan. Memang insentif di situ atau masih semi tradisional? Semi intensif. Semi Sudah ada intensif. kincirnya Ada segala, semi intensif, tetapi belum intensif penuh. Iya. Jadi udang sito yang menjadi salah satu fokus perhatian Pak Andi Pangiwan ini. Iya, karena memang ini adalah program Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dititipkan ke Iya, dan alhamdulillah ya Pinrang dijadikan pilot project untuk kebangkitan udang sito ya. udang sito. Kan ini kan ke program kementerian kita. Ini kan Sulawesi Selatan ini benar dikenal dengan udang sitonya. Dulu waktu krisis tahun 98 ketika daerah-daerah lain masyarakatnya menjerit, tapi di Sulawesi Selatan justru ya boleh dibilang tanda kutipnya menyambut dengan riang gembira situasi itu karena udang sito. Nah itulah yang ingin dikembalikan kembali oleh pemerintah kita sekarang ini, dan salah satu pilot projectnya itu ada di Kabupaten Pinrang di Tangan Pangiwan. Kalau pertanian bagaimana Pak? Kalau pertanian alhamdulillah di 2 tahun kepemimpinan kami ini yang berjalan masuk tahun ketiga, hasil panen cukup bagus. Walaupun tahun kemarin kita ada di posisi musim kemarau, tapi alhamdulillah kita bisa masih melakukan panen raya. Nah, ini satu kesyukuran, dan kemungkinan inilah juga salah satu akhirnya kami tidak terlalu terimbas dengan COVID karena hasil panen kita. Ya, salah satu ya seperti yang sering kita dengar, sering kita baca bahwa semua sektor mengalami kemerosotan di tengah COVID itu kecuali pertanian. Nah, itu juga yang membuat Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu selalu boleh bilang bangga karena sektor pertanian di sana. Ternyata salah satu penopangnya itu di Kabupaten Pinrang ini, Tribuners. Pinrang memang ini kan penyangga, penyangga pangan. Pinrang termasuk salah satu kabupaten yang penyangga pangan. Memang kalau dari sektor luasan memang berapa? Pinrang ini kurang lebih 54.000 hektar sawah. Dan itu sudah pengairan. 44.000 itu irigasi teknis. Yang sisanya itu memang non teknis, ada tanda hujan, itu sebagian. Tetapi yang irigasi itu yang sudah 44.000 hektar. Dan salah satu bendungan tertua di Sulawesi Selatan kan ada di Pinrang ini Pak? Ya, di Bendungan Benteng. Bendungan Benteng. Sebelum ada Bendungan Bili-Bili, segala macam tempat lain, Pinrang ini sudah. Jadi memang sejak zaman Orde Baru ya. Jadi Pinrang sudah disiapkan untuk jadi penyangga pangan seperti dan Bendung Benteng itu mengaliri beberapa kabupaten, termasuk Sidrap dan Wajo sebagian kecil. Pertukan cuma Pinrang. Jadi kita kebetulan ada di pesisir, ada di dataran, dan ada juga di pegunungan. Jadi memang ada beberapa sektor wisata kita yang sementara kita akan kembangkan. Soalnya kalau kita bicara negeri di atas awan, jauh lebih bagus di sana. Dan di sana sudah dilengkapi dengan villa, lengkap. Jadi memang sarana infrastruktur jalan yang kewalahan ke sana. Ini bukan cuma di Amani, ada di Kecamatan Supa, di Pantai Lowita. Itu juga sebenarnya peningkatan ekonomi kreatif tinggi di situ. Alhamdulillah kalau UMKM di sini, malah ada UMKM kita yang langsung ekspor. Ini yang Kemiri, ada di sini Kemiri Sultan, itu ekspor langsung. Kemiri Sultan? Iya.